Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil din. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengajian, teman-teman pengajian insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena masih memberikan kepada kita kesehatan juga kesempatan sehingga atas izinnya kita masih dapat berkumpul berhadir di acara pengajian kita pada hari Ahad ya Bu ya. Jadi nanti pengajian kita akan diisi oleh Al-Ustaz Fajri Aliuddin SAG. Beliau sekarang masih dalam perjalanan ibu-ibu Bapak Ibu. Juga selawat dan salam semoga tetap tercurah selalu kita bacakan kepada Rasulullah SAW berupa doa singkat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga selawat yang kita bacakan tiap harinya menjadi asbab Rasulullah SAW memberikan kepada kita syafaat di hari nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah pengajian umat Jawa insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya untuk acara kita sebelum kita mulai ke acara itu ada nanti pembacaan suci Al-Qur'an dan juga pembacaan doa kepada para pendahulu kita. Bagi ibu-ibu atau bapak yang ingin nama orang tuanya juga dibacakan, silakan mengisi namanya di list grup WA ya. Silakan diisi di situ biar dibacakan di sini tuh, biar kita kirimkan doa. Langsung saja Bapak Ibu ke acara yang pertama, yaitu pembacaan hafalan dari santri kita atas nama Muhammad Fadil. Santri kita ini juga alhamdulillah udah kelas 1 sanawiyah ya. 6 bulan di sini sudah 2 juz 1 sama juz 30. Ini masuk sekarang juz 2. Kepada santri kita tersebut waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون Inna as-safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alaihi ay yatawwafa bihima faman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada santri kita tersebut, semoga menjadi anak yang soleh juga hafid. Amin. Juga berkah baca Al-Quran agar kita lancar nanti sampai akhir dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala
حضرة النبي المصطفى الكريم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ونخص خصوصا يا الله إلى أرواح والدينا المذكور أمنة بنت عباس كرنيس أنيمة مرزوقي سمسي درماوي ربايا نور حياة بنت يعقوب زبيدة بنت يعقوب رسيمة ربسا مختار بينس مختار يسيان مختار نور بيت بنت لغن عسر زين بنتين النورين بنت عبد الله إرمان سهب بحسمي شفر ذنب زين نرسيمة بنت خالودي رجل سكينة آدم حامل ونعمة والنور ما سماه جمع الربيع مسلم شمس ولدي وجوانا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. سبحانك اللهم لا إله إلا أنت إنا كنا من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومدارك الجاري وجمعنا به في كل أضوان وعلى آله وأصحابه يا نور. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه في هذا المحل من سورة الفاتحة وما أهللناه من لا إله إلا الله هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ونخص خصوصا يا الله بلغ ثواب ما قرأناه في هذا المحل من سورة الفاتحة ما حللناه من لا إله إلا الله هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى أرواح والدينا المذكور يا
الأحياء منهم والأموات اللهم استر عيوبنا يا الله وعيوب والدينا وعيوب مشايخنا يا الله يا أرحم الراحمين اللهم اقض كل حاجاتنا واستجب دعاءنا ويسر لنا أمورنا يا ربنا ببركة الفاتحة وببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين بفضلك يا الله آمين سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Bapak Ibu jamaah pengajian rumah tanggung jawab insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi kita bicarakan di awal sudah disampaikan bahwasanya akan mengisi pengajian kita pada kesempatan kali ini yaitu Al-Ustaz Fajri Adinuddin SAG. Alhamdulillah juga beliau sudah hadir bersama kita. Langsung saja kepada beliau sudah tempat kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Agak lambuk suruh ibu seketik. Tadi dia buat celik liram ni, agak lambuk seketik. Ambulanlah sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali gak berancang sekali. Tadi gak lambung sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'athir rusuli wal anbiya rahmatan linnasi bin nuril mubin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan orang tua-tua kita, manalah nenek mama nan gadang basa batuah, kapai tapai batanyo, kapulang tapai babarito, alim ulama cadik pandai seluruh bendang dalam negari, bodokan doang lipape rumah nan gadang, bapak-bapak, ibu-ibu yang tak bisa mosabuian cie per cie, yang besar tidak dihimbaukan gelar, yang kecil tidak disebutkan nama. InsyaAllah pada hari yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, kita sadwalahnya dimuliakan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga sadwalahnya. Amin amin ya rabbal alamin.
Kabarnya Bapak Ibu lagi sehat-sehat saja? Allahu Akbar. Hati lagi sehat? Pikiran lagi sehat? Lagi sehat sensadola. Tu yang tak sehat? Hati lagi sehat Bu, lagi Ustaz. Pemikiran lagi sehat, lagi Ustaz. Tu yang tak sehat? Pinggang, kantong yang tak sehat. Lah 2025 kini Bu, kantongnya tak sehat ya. Mudah-mudahan yang kantongnya yang tak sehat pulang dari pengajian ko, Allah sehatkan kantongnya. Yang kurang banyak Allah banyakan. Yang kurang tabah isi kantongnya Allah patabahan. Amin amin ya rabbal alamin. Tu nak dong sakit-sakit dah itu. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mana Allah lah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Pertanyaan ambo Bapak Ibu sering ambo tanyakan, Pak kok pada hariku Bapak Ibu bisa sampai di rumah tahfiz jawaban aku? Pak kok bisa Bapak Ibu sampai kamari? Karena izin Allah. Alai jawabannya sehat. Tu alai. Oh, batu jawabannya dapat hadiah. Umroh hadiahnya. Ya orang dek inilah sibuk pergi umroh. Saya umroh hadiah. Ini Ka'bah nak jadi jauh lewat di Panampuang lah do gini. Ya mana? Bapak Ibu, sekarang sehat. Tu alai. Ada yang mengatakan, Ustaz, kami datang ke Mariko karena badan kami sehat. Mohon maaf Bapak Ibu, banyak orang yang memiliki badan sehat tapi tidak bisa melangkahkan, menggerakkan hatinya untuk datang ke tempat ini Bapak Ibu. Ada pula yang mengatakan, Ustaz, karena kami memiliki waktu luang. Mohon maaf Bapak Ibu, banyak orang yang memiliki waktu luang tetapi tidak bisa menghantarkan dirinya untuk datang ke tempat ini. Lalu yang menyebabkan kita datang kemari Bapak Ibu, dua hal saja Bapak Ibu. Yang dua hal saja tu. Pertama, karena Allah lah yang telah memilih Bapak Ibu. Bukti Allah memilih awak Bapak Ibu, Allah gerakkan hati awak, Allah gerakkan seluruh anggota tubuh awak untuk datang kemari Bapak Ibu. Mode yang bawa kini Fajri bekoh ba'da asar pai ke Sungai Puali rumah tahfiz Jawana pai mengaji sinan deh kecil Allah maka ambo bisa hadir di sini Bapak Ibu. Jadi yang pertama tu Bapak Ibu, karena Allah yang memilih awak. Kenapa demikian? Seluruh di alam semesta ini Allah yang menggerakkan. Contoh yang sering awak cari Bapak Ibu, daun-daun yang jatuh dari pohon itu Bapak Ibu. Daun yang jatuh dari pohon itu kan tak daun mati saja. Ada yang daunnya yang muda. Siapa yang menjatuhannya Bapak Ibu? Sebabnya kan Allah yang menggoyahkan, Allah yang meruntuhkan Bapak Ibu. Lah jatuh daun tadi, kemudian siapa yang menyapu daun tadi, kemudianlah disapu daun tadi, siapa yang mencampakkan ke tempat tong sampah, kemudian dari tong sampah tadi siapa yang mencampakkan ke tempat pembakaran, siapa yang membakar sampah tadi. Kan semuanya Bapak Ibu diatur oleh Allah. Jadi setiap yang bergerak di alam semesta ko Bapak Ibu, Allah yang mengatur. Jadi yang pertama Bapak Ibu, kenapa kita bisa hadir di rumah tahfiz ini? Karena Allah yang memilih kita. Ada yang kedua Bapak Ibu yang lebih hebatnya. Yang kedua kau Bapak Ibu, ternyata Allah itu sayang kepada Bapak Ibu. Jadi itu kuncinya Bapak Ibu. Bukti sayang Allah bak kecek ibu tadi, Allah sehatkan badan awak, Allah berikan kita nikmat, kemudian Allah tancapkan hidayah dalam hati kita sehingga bergetarlah hati kita ingin datang ke rumah tahfiz ini Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, alangkah beruntungnya kita hari ini bisa disayangi oleh Allah, bisa dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu, dalam hidup ini sering-seringlah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah
Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah yang ada dalam diri kita hanyalah sifat mensyukuri nikmat Allah, sehingga kita terhindar dari yang namanya sifat kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan keharibaan pucuk pimpinan umat semesta alam, yakninya baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Suatu ketika Bapak Ibu, datanglah salah seorang sahabat kepada Nabi. Kecil sahabatku kepada Nabi, ya Rasulullah, iya, ketika kami bersamamu ya Rasulullah, ketika kami dekat denganmu ya Rasulullah, ketika kami berkumpul satu majlis denganmu ya Rasulullah, hati ini sabana tenang ya Rasul. Iyo bana tenang hatiku, seakan-akan kami terasu duduk dalam sargo. Mode tu tenangnya hatiku ya Rasul. Namun ya Rasul, setelah kami berpisah dengan engkau, lah pulang kami ke rumah kami masing-masing, lah batamu jo istri, lah batamu jo anak. Rasa tanang tadi ya Rasul dah ada lah, dah ada rasa tanang tadi ya Rasul, lah hilangnya, hilang surangnya, langsung saja berubah ya Rasul. Ba'atu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun berkata, Bapak Ibu, wahai sahabatku, dalam hidup ini ada namanya sa'ah wa sa'ah. Arti sa'ah wa sa'ah Bapak Ibu, ada masanya, ada saatnya. Begitulah sahabat merindukan Nabi Bapak Ibu, sehingga sahabat tu Bapak Ibu ndak amuah berpisah dengan Nabi. Kata Nabi, kalau engkau taruh sejambo ba'a anak engkau di rumah, ba'a istri engkau di rumah, kalau taruh saya bersamamu, tak mungkin dah kecek Rasulullah. Tapi sahabat ini Bapak Ibu, yo bana-bana rindu ingin bana dakik yo Rasulullah. Kenapa? Karena dekat dengan Rasulullah membuat hati ini tenang Bapak Ibu. Makanya bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Awak tak pernah bersobok je Nabi. Pernah ibu bersobok je Nabi? Lai pernah macam lihat wajah Nabi? Lai pernah bermimpi je Nabi? Alun lai Bapak Ibu. Lalu bagaimana supaya hati ini tenang, rasa rindu ini semakin kuat kepada Nabi, rasa cinta ini semakin kuat kepada Nabi? Makanya Bapak Ibu, sering-seringlah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil mad. Mudah-mudahan kita yang hadir di rumah ini, Allah kumpulkan kita di surganya Allah. Sebagaimana kita hadir bersama hari ini, maka merekojolah kita nantinya berada di surganya Allah, bisa duduk dakik ya Rasulullah, bisa nanti mencalih wajah suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati, bahwasanya sejatinya dalam hidup ini Bapak Ibu, ada yang tak pernah lepas dalam hidup kita. Apa itu Bapak Ibu? Yakninya adalah ujian, ujian dan ujian. Siapapun kita Bapak Ibu, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sepintar apapun kita, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 155, kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai'in, dan pasti kami akan menguji
dengan sedikit ujian. Dari apa Bapak Ibu? Minal khauf, dari ketakutan, dari kelaparan, dari kekurangan harta, dari kekurangan jiwa, dari kekurangan buah-buahan, kata Allah. Tapi ada di ujung ayat Allah katakan, wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi Bapak Ibu, jangan kita beranggapan deba aku barik mana ujian Allah tu. Yang icen barik kan awak ya Bapak Ibu. Allah lah mengatakan bisyai'in, sakitiknya tak banyak do kecil Allah. Yang mengicen barik tu awak. De barik mana ujiannya dan tak sayang na tu nalah kaden do. Aduh lo mau itu. Padahal Bapak Ibu, tanda Allah sayang kepada hambanya ialah diberikan ujian Bapak Ibu. Jadi kalau ada ujian bagi kita Bapak Ibu, berarti Allah itu bertanda sayang kawan. Bama itu supaya Allah itu menegur awak, supaya lebih dekat ke Allah balik. Yang masalah mungkin jarak kita je Allah tulah jawab Bapak Ibu. Lah jarak. Kemudian Allah berikan ujian kepada kita supaya dekat dengan beliau Bapak Ibu. Jangankan kita Bapak Ibu manusia biasa, selevel Nabi dan Rasul pun diuji oleh Allah. Nabi Nuh alaihi salam diuji dengan keluarga beliau. Anak jobini beliau dah amuah patuh ke Nabi Nuh Bapak Ibu. Melawan durhaka. Dah amuah do akhirnya anak jobini beliau meninggal. Kemudian salah Nabi Ibrahim alaihi salam. Terima kasih Ustaz. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji pula dengan keluarga beliau Bapak Ibu. Ayah beliau membuat patung berhala, menyembah berhala. Yang beliau Bapak Ibu menyembah Allah. Kemudian diuji lo dengan anak beliau. Lalamu menginginkan seorang anak. Rupanya sedang asih-asih bermain jo anak, diperintahkan oleh Allah untuk disembelih. Dapat ujian jo baru Bapak Ibu. Kemudian sialai Nabi Yusuf alaihissalam diuji pula dengan keluarga beliau. Yang diuji Bapak Ibu, walaupun Nabi Yusuf gagah, ganteng, tampan, tapi dosa anaknya banci ke beliau Bapak Ibu. Yo, sehingga Nabi Yusuf dibuang. Kemudian sialai Nabi Isa, lebih barik ujian Nabi Isa Bapak Ibu. Malahan sampai kini dituduh jo menjadi Tuhan, menjadi Allah. Ya, Nabi Isa dituduh oleh orang agama Kristen Bapak Ibu. Kan barik ujian Nabi Isa. Kemudian salah Nabi Muhammad, dari ketik Bapak Ibu, dari dalam kandungan, kemudian sampai beliau ada diuji juga oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, selevel Nabi dan Rasul pun diuji oleh Allah. Apalagi bagi awak Bapak Ibu, hamba Allah, manusia biasa saja Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, Allah mengatakan jangan kita terlalu lama larut dalam kesedihan. Tak boleh lawak terlalu lama larut dalam kesenangan. Kenapa Bapak Ibu? Hari ini kita bisa senang, besoknya bisa kita sedih. Hari ini kita bisa bahagia, besoknya kita bisa berduka. Hari ini ada yang merindukan awak, besoknya ada yang jajuk kawak. Hari ini ada yang datang, besok ada yang pergi. Hari ini ada yang dekat dengan kita, besoknya ada yang jauh dari kita. Begitulah perputaran rotasi dalam hidup ini Bapak Ibu. Namun apa yang Allah katakan kepada kita, Allah tidak akan menguji hambanya yang mana hambanya memiliki kemampuan yang rendah lalu diuji yang tinggi, indah Bapak Ibu. Baik itu pula sebaliknya, yang mana kemampuan hambanya tinggi diuji dengan ujian yang rendah, indah Bapak Ibu. Tetapi apa kata Allah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Makanya ulama awak mengatakan, kalau ada ujian, cobaan, masalah, maka bersandarlah kepada yang kokoh, bersandarlah kepada yang kuat. Bakok model itu Bapak Ibu, hari ini orang banyak bersandar kepada yang tak kokoh, bersandar kepada kawan. Dahulu kawan yang elok kawak, kinilah berubah menjadi lawan. Bersandar kepada harta, harta yang dahulu yang menolong, kinilah binasa Bapak Ibu. Bersandar kepada jabatan, jabatan dahulu yang membantu kita, tapi hari ini Bapak Ibu ketika dalam rumah sakit lah ada yang mengantian awak.
Jadi Bapak Ibu tidak bisa awak bersandar kepada makhluk. Lalu kepada siapa kita bersandar? Bersandarlah kepada yang maha besar, kepada yang kokoh, yakninya adalah Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Makanya kata guru-guru awak, besarkan Allah dalam hatimu, maka dunia ini akan kecil bagimu. Kalaulah gadang Allah dalam hati awak Bapak Ibu, besarkan Allah dalam hati awak tu, maka sunyi adalah yo ka Allah awak mengadu. Yo putih tarumpa kaduan ka Allah, hilang tarumpa kaduan ka Allah. Ya Allah, patang ngaji pertama patang hilang terumpa, kini jangan hilang lo ya Allah. Contohnya mau itu. Yang dapat masalah kaduan ka Allah dahulu Bapak Ibu, baru kaduan yang lain kok kasihan. Jadi yang bersandar pertama itu adalah kepada Allah. Nah, supaya hati kau tenang Bapak Ibu, supaya hidup ini nyaman, maka Rasulullah memberikan Bapak Ibu 3 komponen, 3 solusinya Bapak Ibu, supaya hati kau tenang, hidup ini tenang Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, Rasulullah mengatakan, mulailah perbaiki dari hati dahulu, dalam diri dahulu. Itu kecil Rasulullah Bapak Ibu, supaya hidup ini tenang, nyaman, damai Bapak Ibu. Mulailah perbaiki dalam diri dahulu Bapak Ibu. Kenapa demikian? Awak kalah mempelajari peristiwa Isra Mi'raj itu Bapak Ibu. Sebelum Nabi melakukan Isra Mi'raj, kan dada Nabi dibalah, dibedah ya Bapak Ibu, dibalah, dikaluan yang kumuh-kumuh. Kemudian di barasian dada Nabi diisi dengan iman, diisi dengan sifat penyantun, kemudian ditutui balik. Itu memberikan pelajaran kepada kita Bapak Ibu. Apa pelajarannya Bapak Ibu? Bahwa setiap apapun pekerjaan, bahwa setiap apapun aktivitas yang kita lakukan, mulailah dengan hati yang bersih dan jiwa yang bening Bapak Ibu. Kenapa demikian? Hati atau kalbu ibarat raja di istana tubuh. Bila hati itu sakit, maka yang lain pun akan ikut merasakan sakit Bapak Ibu. Kalaulah berubahnya, berubah lo yang lain. Kalau eloknya, elok lo yang lain Bapak Ibu. Model awak kini pai ke rumah tafiz ko, tujuan awak kan dengan hati Bapak Ibu. Ibu yang datang kamari, apa yang datang kamari, kan dia disuruh jauh hati. Kalau hati yang tak kamu nyuruh li kira-kira sampai Bapak Ibu kamari, tak sampai. Makanya kata Rasulullah dalam hadis beliau katakan, inna fil jasadi, sesungguhnya pada tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh. Apabila daging itu jelek, maka jelek pula lah seluruh anggota tubuh. Apa itu ya Rasul? Wa huwa qalbu, kata Rasulullah, ialah hati, kata Rasulullah. Jadi kalau diperhatikan Bapak Ibu, hampir seluruh sifat dan sikap manusia dihubungkan dengan hati Bapak Ibu. Tidak saja yang eloknya, tapi ada pula yang buruknya. Yang eloknya contohnya Bapak Ibu, nampak dia ada orang kau suka magiah, astek-stek yang ada di nyodis giah-giahnya ke yang lain. Kecewa deh, murah bana hati orang kau. Nampak lo dia ada orang yang kok manga-manga di kerajaan suku babu elok, ase yang di kerajaannya babu elok setan. Kecewa deh, elok bana hati orang tua. Nampak lo dia ada orang Bapak Ibu yang mau orang kunda amah menonjolkan kepandaiannya, padahalnya pandai Bapak Ibu. Kecewa deh, rendah bana hati orang tua. Nampak lo dia ada orang Bapak Ibu kalau mengece awaknya tak mudah tersinggung dah, tak capek emosi dah. Kok yang awak kecian dia tak tersinggung dah, tak emosi dah. Kecewa deh, lapang bana hati orang tua. Tu yang eloknya Bapak Ibu. Aduh lo yang buruknya. Nampak lo dia ada orang alun wak manga-manga mengecek lain, nyuah naik darah se, laba turu-turu se. Alah dikecek awak, kok laba turu-turu se. Kecewa deh, sampai bana hati orang tua. Kayu dah Bu. Yuk, nampak lo dia orang tak senang orang tu mencari awak dalam keadaan senang. Istilahnya gini, SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang.
kecewa deh iri bana hati orang tua. Apalagi bapak ibu ada orang yang sanggup membangun kebahagiaan di atas penderitaan saudaranya, yang sanggup membangun kebahagiaan bapak ibu, maka orang itu disebut tak punya hati atau busuk hati. Jadi bapak ibu, hati atau kalbu itu merupakan tempat iman berlabuh. Bila hati berubah, maka iman pun akan ikut berubah bapak ibu. Iman bisa bertambah dan bisa pula berkurang, kata Rasulullah. Jadi bapak ibu, yang pertama supaya hidup tenang, hati kau nyaman bapak ibu, adalah perbaikilah dengan hati dahulu. Lebih-lebihlah ya wak kamu masuki bulan suci Ramadan. Ya dahu, yo mako bersiap-siapanlah, berasihan dalam diri. Ada ulun tradisi orang awak namanya Bali mau. Ambo tanyuan ke ini, ambo dahulu ini ambo lang ni. Nek, Bali mau tu nek katiko kete. Bali mau tu Bali bungo-bungo kecil bedo. Iyo bu, Bali bungo. Wah, kemudian masukkan ke dalam ember juga iya. Kemudian mandian itu. Lah rasiah dunia Allah. Masukkan ni mau fa'alai masukkan semua mandian. Kalau itu mailangan dakio kecil ambo. Lalu ambo tanya mana filosofis Bali mau tu. Ternyata bapak ibu yang dikata Bali mau tu adalah membarasihan yang di dalam diri awakmu. Jadi kalau Bali mau tu bapak ibu kan bisa milangan lemak ya. Kalau makan sup bapak ibu kan lemak-lemak tangan awak kuah. Coba lagi limau tu pasti hilang lemak-lemak itu. Yo lemak namanya itu bapak ibu. Minyak-minyaknya hilang minyak. Kalau basi bakarek bapak ibu coba lagi limau tu banyak limau tu. Bisanya hilang tu. Ya bisa hilang tu bapak ibu. Oh itu arti Bali mau tu bapak ibu. Jadi bersihkan dalam diri ini. Ada yang kumuh-kumuh, buang dahulu bapak ibu. Perbaiki sadualanya. Ya kenapa? Ya tidak lama lagi. Kalau hitung hari, berapa hari lah itu bapak ibu? 20 hari lah. 20 hari lah ya. 20 hari lah awak akan memasuki bulan suci Ramadan bapak ibu. Jadi yang pertama itu dicelik adalah hati. Kok manga-manga di kerajaan hati bapak ibu. Pai karajau ke sawah, ke ladang, ke kantua. Kalau hati menyeruah bapak ibu, selesai karajau tu. Selesai. Tapi kalau hati yang tidak menyeruah bapak ibu, selesai karajau tu. Tidak selesai. Walaupun selesai tapi tidak selamat karajau tu. Tidak rancak karajau tu. Jadi kalau yang diinginkan bapak ibu mulai dari hati. Mau dituluk ketika ibadah. Yo kadang-kadang ada dulu kawan ambo tadangai dia ambo. Ada ibu-ibu payu kamu saji. Kamado makwo kamu saji. Mangam kamu saji pai sumbayang. Bako pai sumbayangmu. Iyo sagan awak jurang lah lamo dak kamu saji. Sagan jurang. Patanya lu surang lai. Kamado makwo kamu saji. Mangam kamu saji. Mandanga pengajian. Bako mandanga pengajian mau. Iyalah lamo nak nampak jurang lah 3 bulan, 8 bulan, 5 bulan dan di rumahnya. Sagan awak jurang. Jadi pahalanya bapak ibu sagan lo yang dapat. Tak jadi dapatnya tu pahala dari Allah. Sagan yang dapatnya. Mau ditolong ketika bersedekah bapak ibu. Jangan waktu bapak ibu kadang-kala kalau pengurus menyuruhan namo hamba Allah tu bapak ibu. Kadang-kadang itu yang membuat bertanya-tanya dalam hati kau. Tak ada nampak nama modern tu. Kadikol. Kadang-kadang modern itu bapak ibu. Di suatu masjid ada orang ambo dengar, ambo khutbah, pengalaman dia lama. Ambo khutbah kat talambik seketik duduklah di saf yang kedua, ketiga tak salah. Sambil salat sunat ada apa-apa di samping. Sebelum khatib naik mimbar tu bapak ibu, pengurus membacawan siapa saja yang berinfak, yang bersedekah pada hari ko di masjid dibacawanlah. Yang si A bersedekah 500.000, yang si B 200.000, yang si C 300.000. Keciapa di samping aku carilah si A, si B, si C bersedekah pasawi-sawian. Tiba di giliran hamba Allah 300.000. Model tu yang rancak hamba Allah. Si hamba Allah tu lupa ambo. Kira-kira bapak ibu sama je tak? Makanya bapak ibu ketika melakukan amal ibadah tu bapak ibu mulailah dengan hati bapak. Memang hati kau gak sulit. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Yusuf tu bapak ibu ketika dibenci oleh keluarga beliau. Kenapa
resah beliau, dak gelisah beliau, bakul tanam beliau, karena dalam hati beliau ada Allah. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi kalau masyarakat isilah yo kartu sawah kok dapat panuah lah Bapak Ibu. Dak panuah kate? Dak panuah ke bawah? Oh man, itu deh Bapak Ibu. Jadi itu Bapak Ibu, pertama adalah perbaiki hati Bapak Ibu. Kemudian yang kedua oleh Bapak Ibu, yang kedua adalah supaya hidup tenang, hati nyaman Bapak Ibu, perbaikilah hablum minan nas kita. Itu hubungan dengan manusia. Kenapa demikian Bapak Ibu? Salah satu yang dicari oleh Nabi ketika mi'raj Bapak Ibu, kan linuriyahu min ayatina, melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Ketika Nabi diajak pergi ke surga oleh malaikat Jibril, senang hati Rasulullah. Ketika dibawa ke neraka, ada riwayat yang mengatakan Nabi Muhammad baru saja tiba di neraka pingsan Bapak Ibu. Karena majelis neraka itu mengari, yang menyeramkan, menakutkan. Kemudian Bapak Ibu berjalan Nabi, nampak oleh Nabi ada sekelompok manusia, yang mana manusia itu Bapak Ibu memiliki kuku yang panjang yang terbuat dari tembaga. Kemudian manusia itu mengaruk muka dan dadanya sendiri. Menjadi demikian, bertanyalah Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, siapakah mereka ini? Kenapa mereka mengaruk muka dan dadanya sendiri? Yang telah dikarajokannya. Kecil malaikat Jibril, wahai Nabi Muhammad, ini melambangkan umatmu di dunia nantinya, yang mana orang-orangnya suka mengumpat, suka memikir malu sesamanya, suka dia mencela saudaranya, mulutnya manis tapi hatinya berbisa, menguntiang dalam lipatan, mencegal kawan seiring, kok tak kurang nak di luar, kok tak impi nak di hati, kok berjalan berdua nak di tengah-tengah, kok dahulu takui kasasih, kok di belakang takui ketinggal. Maka orang yang seperti ini, kata malaikat Jibril, akan mendapatkan azab di neraka seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang pertama hati diperbaiki, yang kedua adalah hablum minan nas kita yang kita perbaiki. Kenapa demikian Bapak Ibu? Ada salah satu sifat Rasulullah yang bernama ruhamma ubainahum, saling kasih sayang antar sesama. Jadi saling kasih sayang antar sesama itu diibaratkan oleh Rasulullah Bapak Ibu, bahwa kita model satu batang tubuh. Apabila yang lain ada rasa sakit, maka yang lain pun akan ikut merasakan sakit. Satu batang tubuh Bapak Ibu, tak boleh mencela, tak boleh menghina, tak boleh mencemooh dan lain sebagainya Bapak Ibu. Makanya kata Rasulullah, siapa yang menolong seorang hamba, menolong saudaranya. Dalam hadis beliau katakan Bapak Ibu, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi, dan Allah akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut mau menolong saudaranya yang tertimpa musibah. Jadi bantu-bantu saudara kini Bapak Ibu. Kini tolong menolongku, kini lah mulai pudar lah gak jauh. Dak yang di Sungai Puako yakin lain tolong menolong. Di tampik lain Bapak Ibu. Kau dahulu Bapak Ibu, abu ketika ketik-ketik itu masih ingat dia Bu. Di kampung abu Bapak Ibu, ketika ketik-ketik dahulu kalau ada orang membuat rumah, itu bersama-sama tu. Bersama-sama, indah membuat rumah sampai indah pondasi saya bersama-sama bergotong royong. Kalau kini yang buat celik dah ada lah. Bawa bahan ibu ya, bercari tukang begini. Kalau dahulu boleh tu. Jadi ibu-ibu tu memasak, kemudian masak, hantar ke tepi, orang bekerja, bersama-sama mengerajokan. Kini bana Bapak Ibu kok mangalah kerajo, kok goro bana lah, yo bana apa ya? Lah di soraan di musaji, lah di soraan di surau baso di kogoro, yang katibo tu paling-paling enggak 10 orang. Lah mulai pudar Bapak Ibu, dah ada kerjasama aku lain. Yo kalau dahulu apa cari orang bagator itu gigih Bapak Ibu, angin hati. Kalau kini dah ada. Mangage tolong kok kerja saya banyak. Kamu itu.
biasa yang lain kan ada. Gitu. Jadi tolong menolong kok inilah budak. Jadi yang di bawah semakin di bawah, yang di atas semakin tak boleh apa. Makanya Rasulullah mengatakan tolonglah. Kalau ada diagih nikmat oleh Allah, harato contohnya, ada mungkin tetangga di sana awak atau masyarakat kita yang lainnya lah, ada yang membutuhkan, bantulah Bapak Ibu. Dah ada harato Ustaz. Kalau tak ada harato jo tanago, ada mungkin bisa awak bantu jo tanago awak, bisa awak tolong jo tanago awak, bantu Bapak Ibu. Tak ada harato, tak ada tanago Ustaz. Kalau tak ada harato, tak ada tanago Bapak Ibu, bantu dengan fikiran solusi mungkin. Kok ayah kawak kecil kanyo kalau menurut kok modeko banyak, kok iko banyak, kok iko ada yang kita agiakan solusi. Oh seandainya tak ada ketiga halnya dah, harato tak ada, tenaga tak ada, pemikiran tak ada, solusi tak ada, juga membantu. Kata Allah, angkatlah kedua tanganmu, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada Allah maka pasti akan Allah kabulkan Bapak Ibu. Minimal awak doakan, tapi jangan kampi ko solusinya Bapak Ibu. Di awak lahi sadolahnya, ratu lahi, tenaga lahi, solusi ada. Dak ibu bantu tu, hanya doa saya Ustaz. Boleh. Dak amuah ada Bapak Ibu. Yang dak ada yang kampi tu you bana-bana dak ada. Tapi kan ikut orang kebanyakan yang nomor rampai ko dijadikan yang nomor satu. Tulis salahnya Bapak Ibu. Dah amuah lah Bapak. Makanya Bapak Ibu tolong menolonglah, tolong membantulah. Jangan ada iri, jangan ada sakit hati yang lain. Makanya Bapak Ibu iku yang harus waspadai. Jangan sampai nanti hablum minallah waktu rusak gara-gara hablum minanas awak. Kadang-kadang kan ada ibu mana, Ustaz, baru sakit garaman, bagus sakit garaman ibu. Lah nampak lo batu bata tonggok di samping rumah Ustaz. Segadang rumah ka dibuihna Ustaz. Segadang kamar ka dibuihna, ka batingke rumahna Ustaz. Itu lo sakit garaman mencari batu bata tonggok di samping rumah. Ustaz, pusiang kepala, bakon pusiang kepala ibu. Yo mencari di laman urang lah tagak loto baru Ustaz. Kes di walino atau kredit Ustaz. Gara-gara mencari urang bu. Jadi Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita lakukan memang hati itu tergantung Bapak. Makanya perbaiki hablum naswa. Yo gua kecil orang awak, orang Minang. Kusui-kusui bulu ayam, capek diselesaikan. Nyo kadang-kala Bapak Ibu dari yang ketek ko manumpuak yang ketek ko Bapak Ibu sehingga nak tatampuang dia. Tahu Bapak Ibu? Yo saketek masalah biasalah, biar. Akhirnya lah kadang apa cuki sadolahnya lah. Tabungka sadolahnya. Itu yang menyebabkan Bapak Ibu. Makanya ketika ketek itu capek diselesaikan. Rasulullah mengajarkan mau itu Bapak Ibu. Lebih rancak awak memaafkan lah daripada indah. Kalau memaafkan tu Bapak Ibu awak aman. Kok batamuna awak je orang tu awak ada sakit hati lah. Basawak dinyo di tengah jalan lah barado-rado ni nak sakit bagus itu awak lah memaafkan. Berbeda dengan tak memaafkan Bapak Ibu. Ambo sampai 7 keturunan tak kamu maafkan. Itulah Bapak Ibu kaji. 7 keturunan lo, 3 keturunan tak 5 sebut tidak. Kau lah basawi lo 7 keturunan. Maafkan Ustaz, sehingga setiap batamu je orang tu sakit sehati kau tadi, dandam sehati kau tadi, gara-gara tadi Bapak tak memaafkan. Maka Rasulullah mengajarkan maafkanlah. Ya, kalau Rasulullah ti Ustaz, Rasulullah Nabi, awak manusia biasa. Ada ulama dari Minangkabau Bapak Ibu, ambo suka membaca buku beliau. Beliau bernama Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang dikenal dengan Buya Hamka. Buya Hamka tu Bapak Ibu, walaupun beliau itu ulama, kan ulama beliau lahir di Maninjau. Yo, beliau tu Bapak Ibu dari ayah beliau menantu beraja kali ayah. Lah kadang beliau ulama mengkaji Bapak Ibu. Yang masa level Buya Hamka tu Bapak Ibu, Buya Hamka tu kan pahlawan di samping beliau ulama. Ternyata ketika membaca buku yang berjudul Tasawuf Modern, beliau ceritakan bahawa beliau pernah difitnah oleh negara awak.
dituduh beliau ingin menjual negara kau kepada negara tetangga, dituduh beliau ingin membunuh presiden pertama, Presiden Soekarno. Sehingga yang terjadi Bapak Ibu, disebarkanlah berita Buya Hamka kau di mana-mana. Dahulu kan pakai radio, ya TV kau pelan-pelan cie-cie mungkin. Radio dulu Bapak, yang kebanyakan dahulu radio. Disebarkanlah, akhirnya apa? Buya Hamka ditangkap. Ya, disidanglah Buya Hamka, dikelilingilah oleh orang banyak. Buya Hamka duduk di tengah surau. Datanglah orang yang memfitnah Buya Hamka, diletakkannya sepatu katih meja Buya Hamka, ditunjuk kirinya Buya Hamka. Engkau telah mengkhianati bangsa ini, engkau telah mengkhianati pahlawan bangsa ini. Buya Hamka Bapak Ibu diam sih, mana kuat sih. Akhirnya beliau yang masuk penjara. Tak masalah beliau masuk penjara selama 4 tahun, dah salah. Masuk beliau dalam penjara Bapak Ibu, lah bebas beliau dari penjara. Yo kan reformasi lah berubah lah. Yo lah berubah reformasi dan lain sebagainya. Kemudian tak lama sudah tu datanglah surat ke rumah Buya Hamka. Suratnya Bapak Ibu yang terhormat Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Andaikan aku wafat nanti, andaikan aku meninggal nanti, maka yang akan menjadi imam salat jenazahku adalah Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Dari siapa surat itu Bapak Ibu? Dari orang yang telah memfitnah Buya Hamka. Kira-kira lihat Buya Hamka Bapak Ibu. Tadang aja murid beljana Buya, orang telah memfitnah engkau, orang telah memasukkan engkau ke dalam penjara, orang tu telah atau menginjak-injak harga diri engkau. Jana Buya. Kecik Buya Hamka, kalaulah dak orang ko yang memasukkan ambo ke dalam penjara, tafsir Al-Hazar itu dak akan terbit. Dia tahu Bapak Ibu tafsir Al-Hazar itu karya Buya Hamka. Balilah tafsir Al-Hazar tu cik. Ya. Karena dalam penjara beliau tulis tafsir Al-Hazar tu, sehingga gelar beliau Bapak Ibu profesor. Beliau tu nak sekolah nak tinggi-tinggi benar. Tapi saya yang mengalian magiah gelar profesor doktor tu orang Al-Hazar, orang Mesir tu. Pai orang Al-Hazar tu kamari dia agihan gelar doktor tu, Profesor Dr. Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Lambui hati Buya Hamka. Beliau laki lah baju putih, laki jas hitam, laki sorban putih, pakai kain sarung, pakai peci mode yang boko kimia. Lebih kurang mode yang boko lah kimia kalau macam ayat. Iya, tapi yang mode dah pakai baju putih. Nah, kemudian beliau pergi mengimam. Artinya apa Bapak Ibu? Buya Hamka indak Nabi, Buya Hamka indak sahabat Nabi. Buya Hamka sama jawabnya. Sama-sama orang Minangkabau, cuma ibu di Sungai Puah, beliau di Maninjau. Itu saya yang bedanya. Tapi apa selevel Buya Hamka memaafkan? Kau ibu mereka itu kira-kira awak tak bersalah dituduh sedurang, dimasukkan ke dalam penjara, lah bebas awak dari penjara, datang WA masuk KP awak. Bu, kalau meninggal bu, tolong mandian jenazah cik di, tolong kafani cik di, tolong sembahyang cik di, tolong kubur cik di. Layak mau ibu kira-kira babu mati salah surah matan kari hati ibu. Kau ustaz bang, wambo ibu fikir dulu. Fikir. You mode itu dah usah sampai tahun sebulan seminggu saja di. Kamu itu dua datang WA kau iyo. Mungkin sembahyang salah surah. Mungkin mau itu jawab membanding. Ya mandian salah surah. Kapan ini salah surah? Aja minta tolong juga. Kamu itu lagi. Tapi Buya Hamka aku tak mau itu bahasa. Kecik Buya Hamka Bapak Ibu. Mungkin awak tak tahu. Ketika nyo meninggal tu mungkin nyolah bertaubat ke Allah. Antah nyolah minta ampun ke awak tak tahu kecil. Jadi itulah Buya Hamka tu Bapak Ibu. Ia mana-mana lampu hati beliau. Sehingga Bapak Ibu Buya Hamka tu dikenal banyak karya-karya beliau. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua adalah supaya hidup tanam hati kau damai, perbaikilah hablum minanas awam. Itu yang paling mau tu Bapak Ibu menyambut bulan suci Ramadan tu bermaaf-maafan sesama orang. Supaya di bulan suci Ramadan besok jangan sampai ada yo nanti kalau pahala awak berkurang, jangan sampai berkurang. Kau dapat maningkik kamu itu.
supaya bertambah, supaya meningkat itu, yo perbaiki hablum minas. Jadi itu kecil Rasulullah, ada orang yang kaya ketika di dunia tapi miskin ketika di akhirat. Ada orang yang begitu Bapak Ibu. Di dunianya rajin, sembahyangnya rajin, baca Al-Qurannya mantap, sedekahnya mantap, kemudian alai salat sunatnya mantap, puasa sunatnya mantap, segalanya mantap. Tapi ketika di akhirat orang tu mengadu, ya Allah, ma amalanmu ketika di dunia ya Allah tak nampak ya Allah. Kata Allah, ma kuncinya itu adalah, yakninya adalah perbaikilah. Apakah ketika engkau di dunia pernah bermusuhan sesamamu, pernah engkau saling bertengkar dan engkau tidak bermaafan? Pernah ya Allah? Sampai hari ini engkau tidak bermaafan? Iya ya Allah, baiklah minta maafan kamu, baru bisa dibuka hati. Maka dicari orang itu bertanya, no, itulah Bapak Ibu, perbaikilah hati ini. Kalau seandainya Bapak Ibu, Ustaz, ambo minta maaf ambo ke orang tua, tapi orang tua yang tidak ambo memaafkan kau, baca rohnya Ustaz. Awak Bapak Ibu lah terlanjur babue salah contohnya, ataupun awak nak salah lah, taruhlah beritu. Yang awak ingin babue elok, ingin berbaikan dengan orang itu, ingin menjalin komunikasi yang baik, kamu itu Bapak Ibu, baca rohnya. Kalau Bapak Ibu benar bersungguh-sungguh dari hati ingin babue elok jurang, baiklah minta maaf ke orang itu, minta maaf, maafan dan dia. Kalau orang tu tidak apa magi maaf Bapak Ibu, insya Allah Allah tu kan maha mengetahui, Allah tu kan maha memaaf, Allah tu kan mengetahui isi hati. Kalau seandainya orang tu tidak apa memaafkan Bapak Ibu, berarti urusan ibu dengan orang telah selesai. Tergantung dirinya dengan Allah lah. Makanya Bapak Ibu maaf payah minta maaf atau magiah maaf. Hah? Kedua-duanya payah. Ayolah Bapak Ibu, nampaknya memang kedua-duanya payah. Makanya Bapak Ibu, mari kita jaga hubungan kita. Mari wak perkuat persaudaraan wak boleh. Kau wak kecil orang awak, kau adalah masalah bulu-bulu yang capek diselesaikan. Jangan sampai nanti masalah kau Bapak Ibu lah karuh tak bisa dipajanihan lain. Itulah susah nanti Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, supaya hati ini tenang dan nyaman, kata Rasulullah, perbaikilah hablum minan nas. Yang ketiga alai Bapak Ibu, tadi hatilah dipailuan, kemudian hubungan sesama awaklah pailuan. Yang ketiga Bapak Ibu, perbaikilah hablum minallah awak, hubungan dengan Allah. Cara hubungan dengan Allah Bapak Ibu, itulah dengan ibadah kepada Allah. Ibadahnya sebarang salah satunya Bapak Ibu solat. Solatku Bapak Ibu berbeda ibadah yang lain. Bakok mau itu kecil ambo. Ada perintah bayar zakat, cukup ayat saja yang turun kepada Nabi Muhammad. Ada perintah naik haji, naik umrah, cukup ayat saja yang turun ke Nabi Muhammad. Ada perintah puasa, cukup ayat saja yang turun kepada Nabi Muhammad. Tapi berbeda dengan salat ini Bapak Ibu, tidak bisa ayat yang turun ke Nabi Muhammad doh. Tapi harus dijapui oleh Nabi Muhammad. Itu keistimewaan salatku Bapak Ibu. Kenapa salat ini begitu istimewa? Karena ubek dari hati yang sedih, ubek dari hati yang berduka, obat dari hati yang gelisah adalah salat. Ketika Nabi Muhammad pulang dari Mi'raj, kan hati Nabi senang. Ya bagaimana itu bisa berkomunikasi dengan lebih dekat lagi kepada Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kok ada masalah, ujian, cobaan dan lain sebagainya, kapal sedang angi-angi, hati sedang gelisahnya, pailah ke kamar mandi kecil Rasulullah, ambillah air wudu, basuhlah muka tadi, basuh tangan, mode bodoh. Yang Bapak Ibu setelah ambil wudu, padirikanlah solat. Setelah selesai salat, zikirlah. Setelah selesai zikir, berdoa, tumpahkan masalah tadi lewat doa. Kapalo yang sedang angin-angin bisa menjadi tawa. Hati yang sedang sampi-sampi, yang sedang gelisah, bisa menjadi lapang, bisa menjadi tanah. Makanya Bapak Ibu banyak ujian, banyak cobaan, banyak masalah, capek salat. Kedua oleh Bapak Ibu, acok-acok datang kamu saji ke surau.
Di surau Musaji itu Bapak Ibu cubalah ketika di rumah masalah awak jual anak, jual cucu, jual lah, kau jual apa kai, kau jual ibu kai lah Contohnya Bapak Ibu cubalah pergi ke surau. Masalah di rumah itu nak kata bawa di surau kau tak bawa bana lah, contohnya pak kurang lah hendaknya. Tak tak pikiran bana aja kan yo Bapak Ibu. Kau ada kai Bapak Ibu cubalah di surau. Lalu yang kurang lama di rumah cuba ke surau. Kok galak Ibu? Iyo udah serius ambo. Itu solusinya Ustaz payah matu ko lalu lapai ke rumah sakit minta ubek ke dokter. Dokter tolong lagi hambo ubek palamak lalu cie. Tua lagi oleh dokter tadi lah minum Allah. Tak lama je lalu tu. Baca Ustaz acu-acu ke surau. Ini sedekah. Banyak sedekah. Acu ke surau Bapak Ibu sambil mendengar kajian. Gua sendiri. Yo lama lalu ya. Cubalah nak Bapak Ibu. Yo nak. Buktinya caliak salah. Kok kini mau caliak kau lah mulai tekan tua nampak. Lama lalu di surau. Dak balik tu kan bodoh. Ambo kalau pulang dari Majah tu sekolah Bapak Ibu singgah ke surau. Musala atau musaji lah. Yo selesai salah satu gak dirabahan badan sebentar di sajadah. Yo gak lapeh-lapeh benda itu. Kok lamona dirabahan Allah telah doanya. Jadi kalau ibu yang tak mau mantu lalu di rumah, apailah ke surau. Lalu di surau. Tak lalu di surau. Beribadah. Dia beribadah tu sambil lalu. Ya lama lalu dia. Ya maghrib tu kan kau ada ustaz mengaji kan, cubalah. Carilah tapi pasanda di dinding yang gak gadang dinding tu stay pasanda kunjuan kaki sambil mendengar ustaz. Lama lalu aku. Ya warna lama lalu. Cubalah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi salat itu adalah untuk mengurangi ujian awak, masalah awak. Jadi salah satunya Bapak Ibu, batu kecil ulama you besarkan Allah dalam hati awak. Salam bukan iko Bapak Ibu, awak dek jarang tua, yang di sinalah letak kurang berimannya awak. Kalau nak percaya ke Allah Bapak Ibu, orang kan tapi madu kan nak ke Allah dulu. Jadi itu Bapak Ibu. Maka kalau ada ujian, masalah, cobaan dan lain sebagainya, payahlah capek-capek menghadap kepada Allah. Tak bana solusinya, tak selesai bana. Contohnya, kadang-kadang awak banyak cemil. Tak selesai. Minimal mengurangi Bapak Ibu. Kurang masalah, kurang beban. Kepala sedang angin kau bisa menjadi tawa. Hati yang sedang sampi kau bisa menjadi lapang. Ketika salat tu Bapak Ibu. Maka salat kau memang ibadahnya luar biasa. Amalan yang pertama yang akan dihisab di akhirat itu Bapak Ibu adalah salat. Jadi kata ulama, perbaikilah salatmu maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Itu Bapak Ibu. Jadi orang yang saleh, orang yang baik itu Bapak Ibu, Allah yang akan mengatur. Jadi ujian bako banyak Ustaz. Ambo salatlah rajin, puasalah rajin, sedekahlah rajin, berdoalah rajin. Tapi Ustaz ujian banyak itu. Carilah si anu tu sembahyang tak pernah, ke surau tak pernah, puasa tak pernah, bayar zakat tak pernah, dan lain tak pernah. Tapi duitnya Ustaz di mana mewah. Itu Bapak Ibu bukanlah kesenangan. Para ulama mengatakan Bapak Ibu, orang yang tidak pernah mendekatkan dirinya kepada Allah, tapi dia diberikan kesenangan oleh Allah, itu bukanlah kenikmatan, melainkan azab Bapak Ibu. Ada azab yang paling menakutkan kata para ulama. Nama azabnya adalah istidraj. Istidraj itu Bapak Ibu, awak diberikan kenikmatan, tapi awak tidak pernah mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ditagut, itu bukanlah kenikmatan, melainkan azab Bapak Ibu. Jadi awak yang banyak ujian, banyak cobaan itu adalah berarti Allah itu lagi memperhatikan awak. Tanda sayang Allah kepada kita Bapak Ibu. Jadi dalam hidup ini Bapak Ibu, tidak boleh awak larut dalam kesedihan, tidak boleh awak larut dalam kesenangan. Kemana? Kenapa? Karena yang bersedih dan senang itu sifatnya sementara. Hari kau sedih, besok senang balik. Hari kau senang, besok sedih balik. Mau itulah hati kau Bapak. Hati kau kan yang membolak-balikan kan Allah. Ya Bapak Ibu, Allah. Hari kau hati wak yo senang, besok lagi lisah seti kau. Yo lah camih seti kau. Ada selah hati kau gundah. Makanya Bapak Ibu selesai salat zikir, selesai zikir berdoa. Ketika berdoa situlah minta Allah, ya Allah teguhkanlah hati kau ya Allah. Kuatkanlah hati ini ya Allah. Berikanlah keistiqamah dalam hati ini ya Allah untuk beribadah kepadamu ya Allah. Mulia bahasa awak Ustaz, mulia. Yang tak mulia bahasa awak Bapak Ibu ampe
Tu ketika berdoa ambil yang pertama adalah auzubillah, yang kedua adalah bismillah, yang ketiga adalah tahmid, ya alhamdulillah, yang keempat adalah salawat, yang kelima syahadat salawat. Itu tak boleh diubah Bapak Ibu. Selebihnya boleh bersalawat. Ya Allah, ni banyak warna ujian ya Allah. Capeklah selesai ujian kau ya Allah. Capeklah carian solusi masalah kau ya Allah. Ya Allah, carilah ya Allah. Kemudian aku kini ya Allah. Dahulu kawan seorang sama ya, kini lah berdua ya Allah. Capeklah, tidak kau nak curhat. Ayo bu kadang-kadang kau curhat lah. Itu contohnya mau itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati jadi Bapak Ibu yang dirahmati, apapun ujian, masalah tumpahkanlah lewat Allah Bapak Ibu. Masih surang? Dia surang. Kan ibu pajalih lo lihat. Kan ibu lo. Dia surang. Atau makanya doa. Nah, ketika tu doa. Ada orang yang berdoa tu Bapak Ibu ada rasa. Makanya ayam mataku kalau menetes ketika berdoa tu nak dibuat-buat. Ada orang yang berdoa tu Bapak Ibu memang dengan rasa. Ketika berdoa dia rasa tu Bapak Ibu ayam mataku keluar surang sih. Tak bisa ke buat bendung ayam mata. Itu dengan rasa berdoa. Ada orang Bapak Ibu buat. Itu nak muahid. Payah. Dalam salat pun mau ditolong Bapak Ibu. Ketika awak salat tadi tu bahas supaya khusyuk salat awak, pahami bacaan-bacaan salat. Ulama mengatakan Bapak Ibu supaya salat tu khusyuk mulai dari orang azan. Orang azan tu tak boleh awak mengecek. Orang tua kan itu. Oh orang abang dah dia mengecek je. Kan itu cek nenek tu. Tak boleh mengecek karena dari situ mulai. Ketika awak lah mendengar surah azan awak sawi, kemudian ketika berwuduk tak boleh mengecek. Aku kebanyakan kenikah lah Bapak Ibu. Ambo pernah salat di Surau Gadang mandi angin surau yang rancak ini itu Bapak Ibu. Salat mesti ada lah apa-apa sambil wuduk beliau. Ya dek beliau maksim mohon maaf antara orang tu Bapak Ibu sambil masuk tadi mana lasu ada pelangganan kecil. Ke kanti beliau di masuk lah. Waduh, dia di latihannya. Ada yang mau ditulis tadi sambil wuduk mengecek. Tak sah. Batal loh. Kemudian ketika lah tiba di masjid atau di surau tanang kecil para ulama. Berzikir awak, tak boleh mengecek-ngecek. Kemudian tak boleh lah namanya kretekan, patah-patah daruan tangan tu. Tak boleh. Ketika awak salat lah selesai itu salatlah. Ya mulai dengan salat, pahami bacaan-bacaan salat. Bisa insya-Allah khusyuk salat. Ya minimal nak takana, tak banyak yang takana. Tapi ustaz lah mau cuba itu takana aja. Dicukian saya di kepala gua. Kalau lah dicukian ke bahalai. Allah kan Maha Pemaaf Bapak Ibu. Lawa usawan dari awal. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Disuap anak kebiwang sekolah malah kada piti. Aduh itu bayang doa. Atau pergi sembahyang maghrib isya tadi dah lewat pintu belakang tali berkunci pintu belakang tadi tidak. Tali dah kali rumah saya tu kan mali yang batang. Aku rumah awak lah wali dah. Aduh you tak fikir itu minimalnya Bapak Ibu. Pasti terfikir awak. Tapi kalau awak usahawan dari awal itu. Tapi ketika salat itu yang terjadi kabaal. Allah kan Maha Pemaaf. Allah kan Maha Penyayang. Tahu isi hati hambanya masing-masing. Islam pun tak dipersulit benar Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang ngecek kalau nak khusyuk batal salatnya itu yolah. Bisa dua waktu lah batal sembahyang saudara. Kan itu Bapak Ibu. Itulah nama. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang ketiga adalah perbaikilah hablum minallah. Jaga hubungan kita dengan Allah. Perbaiki komunikasi kita dengan Allah. Cara seorang hamba berkomunikasi dengan Allah itu Bapak Ibu adalah lewat salat. Jadinya mengadu ke Allah. Tumpahkan masalah tadi di sajadah lewat doa-doa kepada Allah. Allah kala mengecen ud'uni astajib lakum. Berdoalah engkau kepadaku, pasti akan kukabulkan. Pi pertanyaan kau kayak kau Ustaz, lah lama berdoa, pi duit mediko je Ustaz. Ada orang yang boleh tua berfikir. Saya lihat saya tu tak pernah berdoa. Pi duitnya dia gana. Jadi Bapak Ibu ternyata doa anda dikabulkan balik awal tadi. Bisa jadi Bapak Ibu hubungan kita dengan saudara kita, dengan tetangga kita, dengan sesama kita mungkin ada yang tak baik doa. Bisa jadi itu penghambat doa kita diijabah.
Makanya Bapak Ibu, supaya hidup tenang, hati damai, maka perbaikilah 3 ini. Pertama adalah perbaiki dalam diri awak, hati awak. Kedua adalah perbaiki hablum minan nas kita. Yang ketiga adalah perbaikilah hablum minallah. Mulai besok awak akan memasuki bulan suci Ramadan. Ketiga-tiga kau harus diperbaiki Bapak. Kau dapat je bana-bana warasih wadanya memasuki bulan suci Ramadan. Sehingga awak ibadah tenang, nyaman, kemudian lebih khusyuk awak. Ya, lebih damai awak ketika beribadah nantinya di bulan suci Ramadan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu kajian kita pada sore hari ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terlebih lagi bagi Abo yang menyampaikan. Sebelum Abo tutup, ada pertanyaan Bapak Ibu? Boleh Abo minum Bapak? Boleh masuk. Lalu nampu cari saya Ibu. Cik Abo pergi ke masuk. Minumlah dulu Ustaz. Minum Bapak. Bu. Gimana santiang Ustaz? Yang lain kalau terlampau angin mana ada awak awak berduduk ni kau sakit lidah. Ada apa itu? Ustaz, Ya Bu. Misalkan awak ada panen Babu. misalkan ada panen tanpa panen dan suami awak menyediakan kurang itu. Ada awak panen. Kemudian Misalkan perkara lagi sayur bagai kurang tanpa pengetahuan suami awak tanpa pengetahuan suami awak. Itulah diajarkan oleh apa ibu. Contohnya itu ya. Lah untuk ibu lah, belanjuan lah. Tapi ada rasul ibu rasulnya. Yo, awak ingin membantu orang. Contohnya tanpa sengaja. Rasul pun ada masalah. Tapi kalau tiba di rumah aku baca kak, ibu gara-gara tu jumpa kan nanti yo. ya dah kita kita tak kelagian orang-orang Oh betul. itu aja deh. Kalau lah itu kecepat tentu besoknya ibu berkomunikasi lo jumpa lah. Kecil lah dimulai musyawarah aja pak. Kalau itu kecil pak, kan itu. Misalkan. Iya misalkan. Contohnya pak ya. Tapi tak boleh lihat Ustaz. Babu. Tak boleh lihat Kalau seandainya tidak ada masalah dia. kalau ada masalah. Kalau ada masalah tentunya cakap itu kan. Kalau kamu jadi masalah. Kalau kamu jadi masalah tak usah. Awak mencari tanahnya buat. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata ambo yang kurang terletak pada sampainya yang membuat hati Bapak Ibu tersinggung, ambo minta maaf sebanyaknya. Lebih maafan ambo tu Pak. Kamu bertanya maaf belum? Ya Pak. Kalau ada kebenaran itu datang dari Allah, kalau ada kesalahan itu kebodohan dosa. Mari kita tutup Bapak Ibu dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.